Imam Al-Ghazali, sebuah nama yang tidak asing di telinga kaum muslimin. Tokoh terkemuka dalam kancah filsafat dan tasawuf, memiliki pengaruh dan pemikiran yang telah menyebar ke seantero dunia Islam. Beliau bernama Muhammad bin Ahmad At-Tusi Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau dilahirkan di kota Tusi tahun 450 Hijriah dan memiliki seorang saudara yang bernama Ahmad. Imam Al-Ghazali lahir pada tahun 1058 atau 450 Hijriah di Iran. Imam Al-Ghazali memiliki nama lahir Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Soal peletakan nama Imam Al-Ghazali hingga kini masih menjadi perdebatan pada ulama nashab. Ada yang mengatakan bahwa penggunaan nama ini berkaitan dengan tempat kelahiran Al-Ghazali, yaitu di daerah Ghazalah, Tusi. Sebagian lagi mengatakan bahwa penyandaran nama ini berkaitan erat dengan keluarganya, khususnya ayah Al-Ghazali yang bekerja menenun atau memintal bulu kambing di daerah Ghazalah. Al-Ghazali lahir di Tusi, Khurasan. Wilayah kelahirannya dekat dengan Mesded. Pada masa lalu, wilayah ini merupakan bekas kekaisaran Persia. Al-Ghazali hidup dalam masa pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah yang memerintah daerah ini sejak abad ke-8 Masehi. Ayah beliau adalah seorang pengrajin kain sup dan menjualnya di kota Tusi. Menjelang wafat, dia mewasiatkan pemeliharaan kedua anaknya kepada temannya dari kalangan orang yang baik. Setelah meninggal, maka temannya tersebut mengajari kedua ilmunya hingga habislah harta peninggalan yang sedikit tersebut. Kemudian dia meminta maaf tidak dapat melanjutkan wasiat orang tuanya dengan harta benda yang dimilikinya. Lalu keduanya melaksanakan anjuran tersebut. Inilah yang menjadi sebab kebahagiaan dan ketinggian mereka. Ayahnya seorang fakir yang soleh, tidak memakan kecuali hasil pekerjaannya dari kerajinan membuat pakaian kulit. Beliau berkeliling mengunjungi ahli fikih dan bermajlis dengan mereka, serta memberikan nafkah semampunya. Apabila mendengar perkataan mereka, beliau menangis dan berdoa memohon diberi anak yang fakih. Apabila hadir di majlis ceramah nasihat, beliau menangis dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan anak yang ahli dalam ceramah nasihat. Kiranya Allah mengabulkan kedua doa beliau tersebut. Imam Al-Ghazali menjadi seorang yang fakih dan saudaranya Ahmad menjadi seorang yang ahli dalam memberi ceramah nasihat. Imam Al-Ghazali memulai belajar dikala masih kecil, mempelajari fikih dari Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Rajkani di kota Tusi. Kemudian berangkat ke Jurjan untuk mengambil ilmu dari Imam Abu An-Nasr Al-Ismaili dan menulis buku At-Taliqat. Kemudian pulang ke Tusi. Beliau mendatangi kota Naisabur dan berguru kepada Imam Haramain Al-Juwaini dengan penuh kesungguhan, sehingga berhasil menguasai dengan sangat baik fikih mazhab Syafi'i dan fikih khilaf, ilmu perdebatan, usul, mantik, hikmah, dan filsafat. Beliau pun memahami perkataan para ahli ilmu tersebut dan membantah orang yang menyelisihinya, menyusun tulisan yang membuat kagum guru beliau, yaitu Al-Juwaini. Setelah Imam Haramain meninggal, berangkatlah Imam Al-Ghazali ke perkemahan Wazir Nizamul Malik karena majlisnya tempat berkumpul para ahli ilmu, sehingga beliau menantang debat kepada para ulama dan mengalahkan mereka. Kemudian Nizamul Malik mengangkatnya menjadi pengajar di madrasahnya di Baghdad dan memerintahkannya untuk pindah ke sana. Maka pada tahun 484 Hijriah, beliau berangkat ke Baghdad dan mengajar di Madrasah An-Nizamiyah dalam usia 30 tahun. Disinilah beliau berkembang dan menjadi terkenal, mencapai kedudukan yang sangat tinggi. Imam Al-Ghazali dengan kejeniusannya dan kepakarannya dalam fikih, tasawuf, dan usul, tetapi sangat sedikit pengetahuannya tentang ilmu hadis dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya menjadi pengarah dan penentu kebenaran. Akibatnya beliau menyukai filsafat dan masuk ke dalamnya dengan meneliti dan membedah karya-karya Ibnu Sina dan yang sejenisnya. Walaupun beliau memiliki bantahan terhadapnya, membuat beliau semakin jauh dari ajaran Islam yang hakiki. Kedudukan dan ketinggian jabatan beliau ini tidak membuatnya congkak dan cinta dunia, bahkan dalam jiwanya berkecamuk polemik yang membuatnya senang menekuni ilmu-ilmu kejuhudan, sehingga menolak jabatan tinggi dan kembali kepada ibadah.
ikhlas, dan perbaikan jiwa. Pada bulan Zulqa'dah tahun 488 Hijriah, beliau berhaji dan mengangkat saudaranya yang bernama Ahmad sebagai penggantinya. Pada tahun 489 Hijriah, beliau masuk kota Damaskus dan tinggal beberapa hari, kemudian menziarahi Baitul Maqdis beberapa lama, dan kembali ke Damaskus beretikaf di menara barat Masjid Jami Damaskus. Beliau banyak duduk di pojok tempat Syekh Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi di Masjid Jami Umawi. Tinggal di sana dan menulis kitab Ihya Ulumuddin, Al-Arba'in, Al-Qisas, dan kitab Makhanun Nazar, melatih jiwa dan mengenakan pakaian para ahli ibadah. Beliau tinggal di Syam sekitar 10 tahun. Ketika Wazir Fakhrul Mulk menjadi penguasa Khurasan, beliau dipanggil hadir dan diminta tinggal di Naisabur. Sampai akhirnya beliau datang ke Naisabur dan mengajar di Madrasah An-Nizamiyah beberapa saat. Setelah beberapa tahun, pulang ke negerinya dengan menekuni ilmu dan menjaga waktunya untuk beribadah. Beliau mendirikan satu madrasah di samping rumahnya dan asrama untuk orang-orang sufi. Beliau habiskan sisa waktunya dengan menghatam Al-Quran, berkumpul dengan ahli ibadah, mengajar para menuntut ilmu, dan melakukan salat dan puasa, serta ibadah lainnya sampai meninggal dunia. Akhir kehidupan beliau dihabiskan dengan kembali mempelajari hadis dan berkumpul dengan ahlinya. Pada subuh hari Senin, saudaraku Abu Hamid berwudu dan sholat, lalu berkata, "Bawa kemari kain kafan saya." Lalu beliau mengambil dan menciumnya serta meletakkannya di kedua matanya dan berkata, "Aku patuh dan taat untuk memenuhi malaikat maut." Kemudian beliau meluruskan kakinya dan menghadap kiblat. Beliau meninggal sebelum langit menguning. Beliau wafat di kota Tusi pada hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah dan dikuburkan di perkuburan At-Tabaron. Diriwayatkan bahwasanya Imam Al-Ghazali masuk surga karena seekor lalat. Dikisahkan pada saat itu di dalam mimpinya, Imam Al-Ghazali mendapat pertanyaan tentang apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Ia pun menjawab bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapkannya ke hadiratnya. Lalu Imam Al-Ghazali ditanya soal bekal apa yang dipersiapkan olehnya sebelum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Amal apakah gerangan yang membawamu menghadap sampai ke hadiratku?" Imam Al-Ghazali lantas menyebutkan seluruh amal kebaikan yang pernah diperbuatnya selama di dunia. Namun dikisahkan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima seluruh amalan yang disebutkan itu. Tidak sampai di situ, Imam Al-Ghazali akhirnya menyebutkan satu amal sederhana yang pernah dilakukannya selama hidupnya. Amalan sederhana yang dilakukan Imam Al-Ghazali ternyata adalah menolong seekor lalat. Ternyata amalan inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara banyaknya amal soleh yang sudah dipersiapkan Imam Al-Ghazali selama hidupnya. Imam Ghazali saat itu tengah larut dalam aktivitasnya menulis sebuah kitab. Tiba-tiba ada seekor lalat yang hinggap di ujung pena yang digunakannya untuk menulis. Imam Al-Ghazali seketika menghentikan kegiatannya. Ia menunggu dan membiarkan lalat tersebut hingga benar-benar puas meminum dan menyerap isi tinta miliknya. Lalat usil ini haus dan tinta di depan mata menjadi sasaran minumnya. Al-Ghazali pun merasa kasihan lantas berhenti menulis untuk memberi kesempatan si lalat melepas dahaga dari tintanya. Setelah Imam Ghazali menerangkan kisah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Masuklah kalian semua ke dalam surga bersama hambaku yang memiliki sifat belas kasih." Itulah tadi kisah singkat mengenai Imam Al-Ghazali. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.